Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, pagi, pagi. Salam konservasi, salam lestari. Ada yang hadir kali ini? Ada. Ada. Nah, berapa orang? 1. Siapa? Devi. Devi. Kemana Devi? Tidak ada keterangan, Pak. Tidak ada keterangan. Oh ya, sebelum itu siapa yang piket hari ini? Sudah bersih-bersih tadi? Nah, karena apa yang kalian lakukan setiap hari, piket setiap hari ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sudah ada yang tahu kita hari ini akan belajar mengenai apa? Bakteri. Ya, jadi bakteri ini merupakan materi lanjutan virus yang sudah kita pelajari. Jadi sistemnya itu kita belajar virus, bakteri, kemudian terakhir kita akan belajar mengenai jamur. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi bakteri. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada pertemuan kali ini kurang lebih ada 4 tujuan. Yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri umum bakteri. Nanti di sana akan menyangkut mengenai pengertian dari bakteri juga. Kemudian di buku yang kedua mendeskripsikan struktur tubuh dari bakteri. Kemudian yang ketiga memahami pengelompokan atau juga klasifikasi. Dan yang keempat memahami terkait dengan peran bakteri seperti kita mempelajari peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun sebelum itu Pak akan menyampaikan motivasi pembelajaran terlebih dahulu agar anak-anak semuanya nanti dapat termotivasi memiliki semangat untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita lalui bersama. Nah, di mana Pak tidak sekali dua kali menyampaikan jadilah pembelajar sepanjang hayat yang beradab. Ada yang paham maksudnya apa? Jadilah pembelajar sepanjang hayat yang beradab. Ada yang paham? Nah, maksudnya Pak di sini agar kalian tidak berhenti belajar. Setelah tamat, kalian otomatis nggak usah belajar. Kita juga udah tamat SMA atau tamat misalnya yang kuliah tamat kuliah, nggak usah belajar lagi. Nah, Pak maunya kalian menjadi pembelajar yang akan terus belajar seumur hidup kalian. Dan di sini Pak menekankan bagaimana menjadi pembelajar yang beradab. Adab itu di atas segalanya, anak. Jadi ilmu tanpa adab itu akan berbahaya. Karena lebih baik kalian menjadi orang yang beradab tapi ilmunya kurang daripada orang yang berilmu tapi tidak punya adab. Jadi ketika kalian sudah mempunyai ilmu dan sudah mempunyai adab yang baik, di sanalah kalian dapat menyampaikan, mentransfer ilmu yang kalian punya ke orang lain tanpa harus membodohi orang lain yang tidak tahu. Paham? Nah, sebelum itu di sini Pak mempunyai persepsi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Yogurt. Dari mana kalian tahu itu gambar yogurt? Nggak ada yang bilang susu atau apa atau krim? Apa yogurt yang paling sering kalian konsumsi? Mereknya deh. Cimori kan? Nah, ada pun persepsi yang Pak berikan ini. Kenapa Pak berikan yogurt? Karena Pak yakin kalian pasti suka ataupun sering mengkonsumsi yogurt, khususnya merek. Ya mungkin kita ambil saja ya mereknya Cimori. Nah, tanpa kalian sadari, ketika kalian mengkonsumsi yogurt, kalian juga mengkonsumsi bakteri. Kalian mengkonsumsi yogurt tanpa kalian sadari, kalian juga mengkonsumsi bakteri. Tapi bakteri yang gimana? Bakteri yang baik, bakteri yang menguntungkan. Nama bakterinya itu adalah bakteri Lactobacillus. Kalau kalian nggak tahu tulisannya. Lactobacillus. Ini adalah salah satu bakteri yang menguntungkan yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Nah, selain menguntungkan juga ada bakteri yang
yang merugikan. Nanti kita akan pelajari bersama-sama ya terkait dengan kelanjutan dari bakteri yang merugikan dan juga bakteri yang menguntungkan. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai yogurt yang merupakan salah satu contoh produk yang menggunakan bakteri baik. Nah, kira-kira di sini kemarin kita kan sudah belajar mengenai virus. Nah, kita sekarang belajar mengenai bakteri. Ada yang tahu nggak bakteri itu apa? Pasti kalian sering, jangan ke sana, jangan pegang ini nanti kena bakteri. Ada yang tahu nggak bakteri itu apa sih sebenarnya? Penyakit paru hidup, paru hidup berukuran kecil. Ada lagi? Bakteri itu berasal dari bahasa Latin. Bakterium itu ketika kita menyebut bakteri yang tunggal, bakteria ketika kita menyebut bakteri yang jamak atau banyak. Bakteri itu berasal dari bahasa Latin yang dituliskan. Nah, sekarang kita belajar mengenai bakteri itu apa. Nah, garis bawahi, bakteri itu adalah organisme mikroskopik. Jadi organisme yang tidak bisa kalian lihat dengan mata secara langsung, harus ada perantaranya. Nah, organisme mikroskopik yang seperti apa? Bakteri itu adalah organisme prokariotik. Ada yang tahu prokariotik itu apa? Ada yang prokariotik, ada yang eukariotik. Prokariotik itu artinya organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi dia punya inti sel, tapi tidak punya membran yang membungkus inti selnya. Nah, itu yang disebut dengan prokariotik. Kalau eukariotik itu adalah organisme yang memiliki inti sel dan juga memiliki membran yang melapisi atau membungkus inti selnya. Nah, selain organisme prokariotik, bakteri itu juga organisme yang bersifat uniseluler. Ada yang tahu uniseluler itu apa? Nah, ada uniseluler, ada multiseluler. Kira-kira sekarang apa makna kata uni sama makna kata multi? Satu. Uniseluler itu artinya organisme yang memiliki sel tunggal dalam menjalankan proses metabolisme. Sedangkan multiseluler itu artinya banyak, terdiri dari lebih satu sel. Berarti bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nah, adapun jadi bakteri itu dapat diartikan sebagai organisme mikroskopik yang bersifat prokariotik dan uniseluler. Itu kata kunci ketika kalian belajar mengenai definisi atau pengertian dari bakteri. Nah, sekarang tempat hidupnya di mana? Nah, bakteri ini hampir bisa hidup di mana saja, baik itu di tempat seperti tanah, kemudian air, udara, dan juga substrat. Jadi dan juga substrat. Substrat ini adalah organisme yang ditumpangi sebagai tempat hidup dari bakteri. Sama seperti kalian belajar kemarin mengenai virus. Virus itu kan memerlukan sel inang. Bakteri juga dapat ataupun memerlukan sel inang atau organisme sebagai tempat hidup. Tapi bakteri ini lebih maju daripada virus. Kalau virus kan ketika di luar sel inang, dia tergolong benda mati yang dikristalkan. Bakteri bisa ada di tanah, air, udara. Salah satunya juga dapat di tubuh sel inang atau makhluk hidup. Jadi bakteri ini merupakan perkembangan yang lebih maju dibandingkan dengan virus. Paham? Ada yang pertanyaan sebelum Pak lanjutkan? Nah, seperti yang kita tadi
diskusikan bersama bahwa bakteri ini memiliki peran yang menguntungkan dan juga peran yang merugikan. Kita akan bahas nanti di peranan bakteri. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri umum dari bakteri. Sebelum Pak sampaikan, ada yang mau menyampaikan kira-kira ciri-ciri apa saja yang dimiliki oleh bakteri? Ada yang ingin menyampaikan? Yang Pak tadi sampaikan bersifat apa? Ya, karena akan menyampaikan 3 ciri-ciri dari bakteri. Yang pertama bersifat uniseluler, kemudian berukuran kecil, dan juga dapat memberikan peran yang menguntungkan atau merugikan. Beri tepuk tangan dulu pada Nana. Nah, selain itu Pak tadi juga sampaikan bahwa bakteri ini bersifat prokaryotik, artinya tidak memiliki membran yang membungkus inti sel. Nah, kemudian juga bakteri ini pada umumnya hidup secara berkoloni. Ada yang tahu koloni itu apa? Kelompok, ya betul sekali. Jadi bakteri ini pada umumnya hidup berkelompok, ya, mempunyai kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian bakteri ini memiliki dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan. Ada yang tahu peptidoglikan itu apa? Nah, nanti mungkin kalian lebih paham ketika belajar biologi sel di kelas 11. Nah, peptidoglikan peptidoglikan itu merupakan komponen yang tersusun dari protein dan juga polisakarida. Polisakarida ini adalah karbohidrat yang bersifat banyak. Jadi ada nanti monosakarida, disakarida, polisakarida. Kalau mono artinya karbohidrat tunggal, kalau disakarida karbohidrat dua, atau ya dapat dibilang karbohidrat yang memiliki jumlah bungkus 2 gitu. Kemudian polisakarida ini artinya bungkusnya banyak. Jadi peptidoglikan itu adalah komponen atau struktur yang merupakan gabungan dari protein dan juga polisakarida. Jadi protein inilah yang nanti juga menyusun bakteri sama seperti virus kemarin. Tapi tambahannya ada polisakarida atau karbohidrat yang digunakan dalam menyusun dinding sel. Nah, kemudian selanjutnya juga tidak memiliki organel sel seperti mitokondria, tapi memiliki ribosom. Fungsi ribosom di sini sebagai tempat sintesis metabolisme dari bakteri. Kemudian yang kelima memiliki DNA berbentuk sirkuler atau disebut dengan plasmid. Jadi plasmid ini adalah DNA atau informasi genetik yang dimiliki oleh bakteri. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini adalah ciri-ciri umum yang dimiliki oleh bakteri, dan kalian harus pegang konsep ya, karena nanti kita akan mempelajari struktur dari bakteri, akan mengaitkan ciri-ciri ini kepada tubuh, bagian-bagian tubuh dari bakteri. Nah, kita sekarang belajar mengenai struktur tubuh bakteri. Ini harus kalian perhatikan dengan seksama, karena ini adalah konsep utama ketika kalian mempelajari organisme. Bagaimana kalian dapat menunjukkan bagian-bagian atau struktur yang dimiliki oleh bakteri. Pada umumnya bakteri memiliki 2 struktur, baik struktur luar maupun struktur dalam. Nah, ketika kalian belajar mengenai struktur luar, otomatis struktur yang hanya ada di bagian luar bakteri sebelum bakteri itu dibedah ataupun dibelah. Nah, struktur yang pertama dapat kalian amati ini adalah bagian kapsul. Kapsul ini adalah yang berwarna merah, yang paling luar. Kapsul ini lapisan terluar atau dapat disebut dengan lapisan lendir. Nah,
Otomatis kalau dia pun berada paling luar, fungsinya apa? Melindungi. Otomatis ketika dia berada di bagian paling luar, kapsul inilah yang akan melindungi keseluruhan struktur yang ada pada bakteri. Nah, setelah kapsul ada dinding sel yang berwarna kuning. Dinding sel yang berwarna kuning ini. Dinding selnya itu tersusun dari protein dan polisakarida. Nah, otomatis nanti dinding sel ini akan menjaga keutuhan bentuk dari bakteri. Kalau tadi kapsul untuk melindungi, kalau dinding sel itu menjaga keutuhan bentuk supaya bentuknya tetap sama, baik itu ketika di luar sel inang maupun di dalam sel inang. Paham? Nah, selanjutnya itu ada membran sel. Nah, ini membran sel berwarna hijau. Membran sel ini dapat disebut juga dengan membran plasma atau disebut dengan cairan koloid. Membran plasma ini disebut juga dengan cairan koloid. Nah, jadi membran plasma ini yang nanti akan membungkus bagian di tengahnya atau membungkus sitoplasma. Jadi hijau ini akan menutup ke sini. Otomatis sitoplasma seperti serabut ini yang berwarna merah akan tertutup oleh warna hijau. Jadi hijau ini menutup, kemudian kuning ini menutup, dan yang terakhir akan ditutup oleh yang berwarna merah. Seperti dia terdiri dari lapisan-lapisan. Nah, selanjutnya adalah bagian flagella. Flagella ini bagian seperti ekor. Otomatis flagella ini nanti akan berperan sebagai alat gerak dari bakteri. Tapi ada bakteri yang memiliki flagella dan juga bakteri yang tidak memiliki flagella. Nah, gimana buat yang bakteri tidak memiliki flagella? Alat geraknya berupa apa? Berupa ini, berupa pili. Seperti rambut-rambut yang menonjol ini. Ini disebut dengan pili. Jadi pili ini juga membantu pergerakan dari bakteri dan juga membantu melekatkan bakteri ke substrat atau tempat hidup yang saya sampaikan tadi. Nah, itu kalau kita belajar mengenai struktur luar dari bakteri. Selanjutnya itu adalah struktur dalam. Seperti yang Pak sampaikan, di sini ada struktur berwarna merah seperti serabut. Itu disebut dengan sitoplasma. Sitoplasma ini adalah tempat nanti terjadi pertukaran zat, baik itu di dalam maupun di luar dari bakteri. Selanjutnya, untuk sitoplasma ini yang berwarna biru keseluruhan ini. Nah, sitoplasma ini nanti akan berperan dalam menjaga kelembapan agar bakteri ini tidak mengalami kekeringan. Itu. Nah, kemudian yang berwarna merah inilah nukleoidnya. Yang Pak tadi sampaikan sitoplasma itu ternyata nukleoidnya yang berwarna merah berupa serabut. Nah, kemudian selanjutnya ada ribosom. Ribosom itu adalah bintik-bintik yang berwarna gelap. Seperti yang Pak sampaikan di awal, ribosom itu tempat berlangsungnya sintesis. Artinya tempat di mana terjadi metabolisme, khususnya metabolisme bakteri. Kemudian yang terakhir ada bagian plasmid. Nah, ini bagian plasmid yang berwarna merah. Ini adalah bagian yang nanti akan juga membantu proses metabolisme untuk mendukung ribosom, peran ribosom. Ya, membantu si ribosomnya. Itu adalah peran dari plasmidnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti kita akan bermain game dan nanti salah satu soal yang kalian mungkin beruntung akan bertemu dengan struktur bakteri tanpa pelengkap penjelasannya. Jadi kalian menunjukkan kira-kira misalnya panah ini struktur yang mana. Nanti Pak akan random kelompok mana yang akan mungkin mendapatkan soal khusus untuk struktur bakteri.
Nah, ketika kita sudah belajar mengenai pengertian, kemudian kita belajar mengenai juga ciri-ciri dan juga struktur bakteri, kita selanjutnya akan belajar mengenai pengelompokan dari bakteri. Nah, selanjutnya yaitu bakteri berdasarkan tipe dinding sel. Tadi Pak sudah sampaikan kalau bakteri gram positif itu diberikan pewarna gram akan berwarna ungu. Kalau bakteri gram negatif itu akan berwarna merah. Nah, otomatis berdasarkan dinding sel, gram positif ini memiliki dinding sel yang lebih tebal dibandingkan dengan gram negatif. Jadi keberadaan dinding sel pada gram positif itu lebih tebal, sedangkan pada gram negatif itu lebih tipis. Karena keberadaan dinding sel itulah dikelompokkan menjadi dua berdasarkan tipe dinding sel, menjadi gram positif dan juga gram negatif. Kalau yang contohnya itu gram positif yang saya sampaikan adalah lactobacillus, menguntungkan. Kalau bakteri gram negatif contohnya Salmonella typhi. Ada yang pernah dengar bakteri Salmonella? Kalau kalian makan telur mentah, kalian telur mentah tapi nggak telur omega, itu nanti akan terserang penyakit atau bakteri Salmonella berkaitan dengan sistem pencernaan kalian. Jadi jangan coba-coba untuk mengkonsumsi telur mentah atau setengah matang apabila telur itu belum telur omega. Kalau telur ayam biasa, telur ayam kampung, Pak masih bisa sarankan untuk dikonsumsi mentah. Tapi kalau ayam broiler, jangan coba-coba. Itu yang telurnya gede-gede itu, yang sering diperjualbelikan, yang erat-eratan itu. Jadi jangan coba-coba, harus kalian konsumsi dalam kondisi matang. Nah, selanjutnya berdasarkan flagela. Ada yang masih ingat tadi fungsi dari flagela? Flagela ini yang struktur seperti ekor nih, sebagai alat gerak. Ya. Jadi berdasarkan keberadaan flagela, bakteri dapat dibedakan menjadi beberapa. Misalnya itu ada artrit, bakteri yang tidak memiliki flagela. Jadi dia tidak memiliki flagela, tapi memiliki pi sebagai alat geraknya. Kemudian ada monotrik, artinya dia hanya mempunyai satu flagela di ujung selnya. Kemudian ada logotrik, memiliki lebih dari satu flagela pada ujung sel. Sedangkan amfitrik itu memiliki banyak flagela di kedua ujung. Kalau yang logotrik itu kan cuma di satu ujung. Kalau amfitrik itu di kedua ujungnya itu mempunyai banyak flagela. Sedangkan kalau peritrik itu mempunyai flagela yang tersebar di seluruh permukaan sel. Jadi tidak hanya ada di satu ujung, dua ujung, tapi di atas, di bawah itu ada. Jadi tersebar di seluruh permukaan bakteri, seluruh permukaan sel bakteri. Nah, itu berdasarkan keberadaan flagelanya. Selanjutnya yaitu cara hidup bakteri. Selanjutnya yaitu peranan bakteri. Seperti yang pada disampaikan, ada peranan bakteri yang menguntungkan dan juga merugikan. Nah, misalnya menguntungkan itu adalah pembuatan makanan seperti yogurt dan juga keju, kemudian menguraikan sampah organik, dan membantu pencernaan seperti bakteri yang pada disampaikan. Bakteri apa? Namanya tadi yang berat sama Yakult. Yang kainnya sama Yakult tadi. Ya. Nah, bakteri E. coli. Kalinya itu menghasilkan antibiotik. Kemudian yang merugikan itu menyebabkan berbagai penyakit seperti TBC, sifilis, dan juga penyakit-penyakit yang sudah saya sampaikan tadi, seperti Salmonella juga. Kemudian merusak bahan makanan dan juga mencemari lingkungan. Nah, mungkin ini adalah materi terakhir kita di topik bakteri.
sebelum kita lanjut ke kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita kayak speaking dulu ya. Ya. Semuanya berdiri dulu. Sekarang pegang tangan teman satu kelompok kalian semuanya. Ya, semuanya pegang tangan satu kelompok. Di sini nggak ada yang sakit kan? Ada yang sakit? Sekarang pegang teman satu kelompok. Nah, ini satu kelompok yang di belakang. Pegang tangannya ada. Di sini untuk saya bikin saja ya, jangan di bawah. Sekarang ulangi apa yang Mas sampaikan. Ulangi yang Mas sampaikan. Paham? Oke, sekarang Pak pegang ini. Diam dulu, dengarkan dan ulangi apa yang Mas sampaikan. Siap? Nih, ulangi ya. Halo teman-teman. Terima kasih ya. Sudah selalu bersama. Baik itu suka maupun duka. Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan bahagia selalu. Aku sayang kalian semuanya. Kita tulis semuanya. Nah, sekarang duduk lagi. Nah, sebelum kita kesimpulan, di sini Pak ada kuis. Nah, sekarang kita satu kelompok akan menjawab satu soal dan langsung menyampaikan secara lisan. Nah, ya. Di sini mungkin ada yang mau, siapa mau mencoba soal nomor 1? Ada Pak burukan saja ya, biar adil ya. Ya, itu soal nomor 1 akan dijawab oleh nomor 1. Kalian punya waktu untuk diskusi dan langsung menyampaikan jawabannya ke teman-teman. Nah, ini khusus untuk yang nomor 1. Nomor lain juga boleh memperhatikan. Dinding sel bakteri itu adalah persenjauhan antara polisakarida dan juga protein. Persenjauhan tersebut dikenal dengan ini khususnya nomor 1 gitu ya. Berarti disebut dengan peptidoglikan itu dia apa? Polisakarida. Kita coba ya, apakah benar? Oke, betul. Beri ulangan dulu. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Nah, kelompok 2. Ini kelompok 2. Bakteri merupakan kelompok prokariota. Pak sudah tulis nih, prokariotik. Dasar pengelompokan tersebut adalah, kalau tadi yang sudah mencatat pasti tahu, bakteri itu bersifat prokariotik atau organisme yang prokariota. Artinya sel bakteri tidak memiliki membran inti sel. Betul, beri ulangan dulu. Selanjutnya kita ke kelompok 3.
Nah, ini kelompok 3 yang mewakili ya. Gambar benur. Perhatikan gambar sel bakteri berikut. Berdasarkan gambar bagian yang berfungsi sebagai pelindung, menjaga sel, dan membantu sel, ditunjukkan oleh nomor. Ini tadi yang jawab pelindung. Nomor 3 ini ya. Nomornya adalah, nah, nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Yakin? Ya. Mau pindah nomor. Ini gunakan dulu. Nomor berapa? 1. Lanjut, nomor 4. Perhatikan nama-nama bakteri berikut. Ada Rhizobium, ada Nitrosomonas, ada E. coli, ada Streptomyces. Nah, mungkin dari Pak singgung, tapi mungkin kalian bakteri yang berperan dalam bidang pertanian. Saya belum, mungkin kalian ada yang pernah dengar, tahu mungkin. Ada kelompok yang mau bantu kelompok? Ini jawab dulu. Dari 1 sampai 4, kira-kira nomor mana yang paling kalian surat ya? 1, 3B.
yaitu pembuatan naskah buku. Tadi gue nggak tahu. Ya, mungkin itu yang bisa Pak sampaikan terkait dengan pertemuan hari ini. Sebelum itu ada yang ingin menyampaikan kesimpulan satu siswa, satu murid menyampaikan apa yang dipelajari hari ini dan bagaimana perasaan setelah belajar bakteri hari ini. Ya, sudah. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, bakteri itu adalah organisme prokaryotik atau yang disebut seluler dan juga sangat kecil. Kemudian ada juga struktur sederhananya yaitu dinding sel, sitoplasma, DNA, ribosom, klorofila. Terus kemudian ada juga bentuk beragam, lupus, basil, spirulum, semang, dan juga kita juga belajar tentang cara hidup autotrof dan juga maupun juga heterotrof. Terus juga perannya ada data yang ada yang bermanfaat dan ada yang juga merugikan. Ya, berikan lagi pada data. Nah, Data sudah menyampaikan secara material, secara teoritis. Sekarang secara ungkapan perasaan kalian setelah belajar hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Ya, Nawa, gimana Nawa? Belajar hari ini sangat seru. Bayu gimana Bayu? Sangat menyenangkan. Ya sebelumnya Pak minta maaf ya karena kita terkesan kebut-kebutan karena tadi kita kepotong waktunya buat ada. Nah, mungkin itu yang dapat Pak sampaikan terkait dengan hari ini. Pak perlu tekankan bahwa bakteri ini adalah organisme yang selalu ada di sekitar kalian. Jadi lindungi diri, jaga diri dari bakteri yang bersifat merugikan. Nah, sekian yang dapat Pak sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan, Pak minta maaf. Dan kita akan bertemu di kesempatan berikutnya untuk mempelajari materi bumi yang terjamur di minggu depan. Nah, untuk itu mungkin setelah ini kalian dapat kembali ke meja masing-masing untuk menyesuaikan. Tapi sebelum itu mungkin ketua kelas dapat menurut kelas terlebih dahulu. Jadi